Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu dalam suasana yang menyenangkan dan selalu bergairah dalam melangkah dan melaksanakan berbagai aktivitas hari ini. Dan tentunya Anda dengan penuh semangat dalam menyambut hari-hari cerah ke depan dengan berbagai rencana yang mantap. Semoga Anda selalu sukses dan selalu memperoleh banyak keberuntungan. Topik utama dalam video ini adalah mengenai filsafat, dan dalam video ini temanya adalah duel antara Carlina Supeli versus Rocky Gerung. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, dengan topik utama yang sama. Dalam video sebelumnya temanya adalah bergulat debat dengan Rocky Gerung, dan bila Anda tidak keberatan untuk menyaksikan video sebelumnya tersebut, Anda akan kami ajak ke video sebelumnya dan link tertulis di dalam deskripsi di bawah video ini. Channel Indo RI1 mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda untuk menyaksikan video sebelumnya. Sebelum kita memasuki tema duel antara Carlina Supeli versus Rocky Gerung, kami akan ajak Anda untuk menyimak kelanjutan dari filsafat ilmu, yang merupakan inti dari pemahaman filsafat. Kemudian dari itu, filsafat ternyata telah berhasil dipahami dengan sangat baik oleh Rocky Gerung sehingga membuatnya dijuluki No Rocky No Party, yang disematkan kepadanya oleh seorang Karni Ilyas, sang pembawa acara talk show Indonesia Lawyers Club. Tidak kalah hebatnya, Carlina Supeli juga mampu memahami filsafat dengan sempurna, dan tidak diragukan lagi, Profesor Dr. Ing B.J. Habibie pun bersedia menjadi salah seorang promotornya dalam disertasinya. Tentulah, sangat mendebarkan untuk menyaksikan duel antara Carlina Supeli versus Rocky Gerung, dan hal ini sangat mungkin menjadi perdebatan paling menarik di abad ini, bagi publik Indonesia. Untuk mewujudkannya, tentulah diperlukan promotor. Di bagian lain dalam video ini, sang eksentrik Indonesia Rocky Gerung, tentulah menarik bila diperbandingkan dengan sang eksentrik dunia di bidang olahraga balap mobil F1, siapa lagi, kalau bukan Kimi Raikkonen. Yang walaupun seorang Lewis Hamilton mampu menyamai rekor Michael Schumacher dengan menjadi juara dunia F1 sebanyak 7 kali, namun sang Lewis Hamilton, tetaplah Lewis Hamilton yang menjadi pengagum berat dari Kimi Raikkonen. Karena Kimi Raikkonen begitu eksentriknya, maka Kimi Raikkonen mampu menjadi pembalap yang paling diidolakan, terbanyak sepanjang sejarah F1. Pada akhir dari video ini, Anda akan kami ajak untuk menyaksikan beberapa cuplikan yang telah dipublikasikan di YouTube, sebagai bahan referensi tambahan bagi Anda untuk menarik kesimpulan. Terima kasih kepada Anda semua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Channel Indo RI1 mengucapkan selamat menyaksikan. Mari kita lanjutkan dengan topik utama tentang filsafat. Sebagaimana telah disampaikan di dalam video sebelumnya, yang berjudul Bergelut Debat dengan Rocky Gerung, filsafat berasal dari kata filosofia, yaitu dari kata philo dan sophia. Philo artinya cinta, dan sophia artinya kebijaksanaan. Jadi, filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Filsafat adalah kebenaran tentang segala yang dipersoalkan sebagai hasil berpikir secara radikal atau mendasar, spekulatif atau sistematis, dan universal atau menyeluruh. Objek filsafat terdiri atas Tuhan, alam dan manusia. Objek-objek ini melahirkan filsafat ketuhanan atau theodisia, filsafat alam atau kosmologia, dan filsafat manusia atau antropologia. Bahan kajian filsafat adalah 1. Benar dan salah, yang dikaji dalam logika, 2. Baik dan buruk, yang dikaji dalam etika, 3. Indah dan jelek, yang dikaji dalam estetika. Filsafat ilmu merupakan bagian filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji tentang hakikat ilmu. Ilmu merupakan pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan dengan menggunakan metode ilmiah, yakni perpaduan antara cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif. Dengan kata lain, ilmu merupakan perpaduan antara pendekatan rasionalisme dan pendekatan empirisme. Filsafat ilmu mempelajari tentang ontologi, epistemologi dan aksiologi. Apa yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan dibahas dalam ontologi, bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan dibahas dalam epistemologi. Dan apa kegunaan ilmu pengetahuan tersebut bagi umat manusia dibahas dalam aksiologi. Lebih jauh, pengertian ketiga hal di atas adalah 1. Ontologi berasal dari kata onontos, artinya yang ada, being. Ontologi adalah ilmu pengetahuan tentang yang ada, sebagai yang ada,
Hakikat sebenarnya tentang yang ada atau hakikat suatu objek. 2. Epistemologi adalah ilmu yang mempelajari tentang asal, susunan, metode dan absahnya ilmu pengetahuan, yang mempelajari tentang cara mendapatkan ilmu pengetahuan. 3. Aksiologi adalah bidang filsafat yang mempelajari kegunaan ilmu pengetahuan bagi umat manusia. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang hakikat nilai. Filsafat terdiri atas 3 hal utama, yaitu 1. Masalah tahu, mengetahui, dan pengetahuan. 2. Metafisika, baik metafisika umum maupun metafisika khusus. Dan 3. Nilai serta penilaian. 1. Masalah tahu, mengetahui, dan pengetahuan. Sebagian pihak berpendapat bahwa inti kegiatan mengetahui atau tahu adalah adanya pemikiran mengenai hal tersebut. Tanpa berpikir tentang sesuatu, tidak mungkin seseorang mengetahui sesuatu. Sedangkan pihak lain berpendapat bahwa mengetahui atau tahu, berintikan pada sesuatu yang pernah dialaminya. Dalam masalah tahu, mengetahui dan pengetahuan, terdapat pula logika yang mengatur kelurusan berpikir, serta epistemologi yang mengatur hal kebenarannya. 2. Logika adalah bagian filsafat yang memperbincangkan hakikat ketepatan, cara menyusun pikiran yang dapat menggambarkan ketepatan berpengetahuan. Tepat belum tentu benar, sedangkan benar selalu mempunyai dasar yang tepat. Logika tidak mempersoalkan kebenaran sesuatu yang dipikirkan, tetapi membatasi diri pada ketepatan susunan berpikir menyangkut pengetahuan. Jadi, logika memprasyaratkan kebenaran, bukan wacana kebenarannya. Secara etimologi, logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos yang berarti kata, atau pikiran. Namun, pengertian dasarnya, sering disebut sebagai ilmu berkata-kata, atau ilmu berpikir benar, bukan tepat, melainkan benar. Pada awal kelahiran, logika manusia itu sangat sederhana, dan digunakan untuk menghadapi hal-hal sederhana, dengan hasil yang sederhana pula. Logika itu bersifat alami atau disebut logika naturalis yang berdasarkan kodrat atau fitrahnya saja. Sedangkan logika buatan, atau hasil pengembangan, disebut logika artifisial. Logika dibagi atas 2 hal, yaitu, 1. Logika formal, adalah wacana atau argumentasi yang membicarakan hakikat hukum-hukum ketepatan susunan berpikir. Hal yang terpenting dalam logika formal adalah, masalah pengaturannya. Rumusan atau hukum-hukum bagi ketepatan susunan berpikir, isinya tidak dipermasalahkan, demikian juga dengan masalah penggunaannya. 2. Logika material, adalah wacana atau argumentasi mengenai hakikat penggunaan, ketepatan susunan berpikir terhadap bidang-bidang kegiatan berpikir tertentu. Logika material disebut teori metodologi. Teori metodologi adalah wacana mengenai cara-cara menyusun pikiran yang tepat untuk bidang masalah tertentu. Jenis logika ada 3, yaitu, 1. Logika induktif, merupakan hasil penelitian, atau teori mengenai prinsip-prinsip kesimpulan dari berbagai kenyataan. 2. Logika deduktif, merupakan hasil penelitian atau sistem mengenai prinsip-prinsip kesimpulan yang mengarah pada penggunaan suatu prinsip. 3. Logika dialektis, adalah bentuk argumentasi yang mencapai kesimpulan dengan mengungkap ketidakkonsistenan dalam premis awal, biasanya melalui dialog. Demikian, pembahasan singkat, mengenai, ontologi, epistemologi dan aksiologi, yang keseluruhannya, dipelajari dalam filsafat ilmu, yang merupakan bagian dari filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji tentang hakikat ilmu. Di video yang direncanakan selanjutnya akan dibuat, yang merupakan kelanjutan dari video ini, akan dikupas lebih dalam mengenai filsafat. Semoga apa yang telah disampaikan, membuat Anda menjadi lebih memahami tentang filsafat. Berikutnya, akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan topik video ini, yaitu duel antara Carlina Supeli dan Rocky Gerung, agar Anda dapat mengambil kesimpulan, siapa pemenang bergelut debat di antara kedua orang tersebut. Juga, akan disajikan beberapa hal menarik, yang berkaitan dengan eksentrik, sehingga Anda dapat memperbandingkan antara eksentrik Indonesia yaitu Rocky Gerung dan eksentrik dunia, yaitu Kimi Raikkonen. Channel Indo RI1, mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda untuk terus mengikuti video ini sampai babak akhir. Semoga Anda selalu dalam suasana yang menyenangkan. Terima kasih. Berikut ini, beberapa hal menarik yang perlu disampaikan kepada Anda, berkaitan dengan Carlina Rohima Supeli,
yang namanya tidak sepopuler Rocky Gerung, namun, kiprahnya di dunia filsafat, tidak diragukan lagi, dan sangat mumpuni. Karlina Rohima Supeli atau lebih dikenal sebagai Karlina Supeli, lahir tanggal 15 Januari tahun 1958, adalah seorang filsuf dan salah satu astronomer perempuan pertama dari Indonesia. Ia memiliki minat yang dalam terhadap fisika, matematika dan metafisika. Ia juga memiliki perhatian akan isu-isu kemanusiaan. Ketertarikannya pada bidang astronomi muncul ketika ia mengamati bintang di langit, dan sering bertanya mengenai pembentukan bintang, dan memulai membaca bacaan terkait. Ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Yuwati Bakti, Sukabumi. Disinilah terbentuk kepribadian dan karakternya. Setelah lulus dari SMA 2 Bandung, ia masuk ke Fakultas MIPA, jurusan Astronomi di Institut Teknologi Bandung, ITB. Ia lulus menjadi sarjana sains pada Oktober tahun 1981, dengan skripsi berjudul Runtuh Gravitasi, Singularitas dan Problema Lubang Hitam. Gelar Doktor Astronomi diperolehnya dari University College of London, Inggris. Ia kemudian lebih mendalami filsafat. Gelar Doktor Filsafat dirampungkannya di Universitas Indonesia pada tahun 1997 dengan disertasinya berjudul Wajah-wajah Alam Semesta, Suatu Kosmologi Empiris Konstruktif, di mana Profesor Dr. Ing. B.J. Habibie merupakan salah satu promotor disertasinya tersebut, selain dari Profesor Tuti Herati Roseno. Karir akademiknya selanjutnya dicurahkan untuk ilmu filsafat. Saat ini, Dr. Karlina Supeli mengajar di beberapa universitas. Selain fokus pada pendidikan akademis, Dr. Karlina Supeli juga sempat terlibat pada dunia aktivisme. Kepeduliannya pada isu kemanusiaan dan kesetaraan gender mendorong ia terlibat pada gerakan Suara Ibu Peduli. Dr. Karlina Supeli adalah anak dari pasangan Supeli, asal Sunda, dan Margaretha, berkebangsaan Belanda. Ia menikah dengan Dr. Nino Laksono Dermawan. Salah satu alasan kenapa Karlina Supeli memilih filsafat sebagai bidang yang ia tekuni adalah ketika suaminya tidak bisa menghadiri kuliah doktoral dari Profesor Tuti Herati Roseno, dan ia diminta oleh suaminya untuk menggantikannya. Demikianlah beberapa hal yang berkaitan dengan Karlina Supeli yang bisa menjadi bahan informasi tambahan bagi Anda. Terima kasih, Anda masih tetap meluangkan waktu untuk melanjutkan menonton video ini sampai babak akhir. Berikut ini, kami sajikan hal-hal yang berkaitan dengan Rocky Gerung, yang tentunya Anda sudah mengenal Rocky Gerung dengan baik. Beberapa informasi yang kami sajikan, tentu, kami berharap akan menambah referensi Anda dalam memahami Rocky Gerung. Rocky Gerung adalah seorang akademisi, filsuf, dan pengamat politik terkenal di Indonesia. Ia lahir pada tanggal 20 Januari tahun 1959, di Manado, Sulawesi Utara. Rocky lulus dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, pada tahun 1986. Selanjutnya, Rocky Gerung menjadi pengajar di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia. Selain selama 15 tahun mengajar di kampus tersebut, ia juga memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu filsafat di kampus tersebut. Beberapa kontribusi pentingnya di Universitas Indonesia adalah perumusan 7 hingga 9 mata kuliah baru, dan Rocky mengajar mata kuliah hasil perumusan tersebut. Selain menjadi dosen, Rocky Gerung juga aktif sebagai peneliti di Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, P2D, serta pendiri dan anggota dari Setara Institut sejak tahun 2007. Rocky Gerung lebih berfokus kepada demokrasi dan hak asasi manusia, dan sering menjadi narasumber di berbagai acara, baik yang diselenggarakan oleh kampus dan stasiun televisi, maupun oleh pihak-pihak lainnya. Pemikiran Rocky Gerung mulai diperhatikan publik secara luas sejak ia muncul pertama kali di acara televisi Indonesia Lawyers Club di awal tahun 2017. Sejak itu, Rocky menjadi terkenal sebagai salah satu intelektual yang tajam. Demikianlah informasi mengenai Rocky Gerung, semoga bermanfaat untuk Anda, untuk dapat menarik kesimpulan, siapakah pemenangnya bila terjadi duel filsafat di antara sesama ahli filsafat, yaitu Karlina Supeli dan Rocky Gerung. Berikutnya,
akan disajikan informasi yang berkaitan dengan Kimi Räikkönen, seorang pembalap yang sangat eksentrik, dan memiliki pengagum terbanyak sepanjang sejarah olahraga balap mobil, Formula 1, atau biasa disebut F1. Kimi Matthias Räikkönen, atau lebih dikenal dengan nama Kimi Räikkönen, lahir tanggal 17 Oktober tahun 1979, dari sebuah keluarga sederhana di Finlandia. Kimi Räikkönen sering dijuluki sebagai The Iceman, adalah seorang pembalap mobil profesional asal Finlandia. Sejak masih kanak-kanak, Kimi sudah tertarik pada beragam kegiatan olahraga. Saat ia masih duduk di bangku sekolah dasar, Kimi sudah mulai bermain sepak bola. Memasuki usia SMP, Kimi lantas aktif pada beragam kegiatan ekstrakurikuler olahraga di sekolahnya. Ia mencoba gulat, taekwondo, sepak bola, basket, hoki es, dan kriket. Ia selalu menang dalam kegiatan-kegiatan olahraga tersebut di sekolahnya. Suatu hari, ia sempat kalah dalam sebuah pertandingan sepak bola di sekolahnya. Ia pulang ke rumah sambil menangis, dan kemudian memeluk ibunya. Ia lalu berkata, "Ibu, suatu hari nanti, saya akan menjadi juara dunia, saya janji, apapun itu olahraganya, pasti saya akan menjadi juara dunia." Sang ibu terharu, dan kemudian ikut mendoakan, agar Kimi dapat meraih cita-citanya tersebut. Apa yang dicita-citakan oleh Kimi dan ibunya, akhirnya berhasil dicapai pada tahun 2007, yaitu, saat Kimi Räikkönen menjadi juara dunia F1. Sifatnya dingin, rendah hati, dan pendiam, sehingga dia mendapat julukan Iceman. Kimi juga punya kebiasaan unik yaitu tidur sejenak menjelang balapan, melupakan segala sesuatu hal yang akan terjadi padanya di balapan nanti. Sebagai wujud penghargaan untuk Kimi, pada Agustus tahun 2008, pemerintah Finlandia memberikan penghargaan kepada Kimi dengan mengabadikannya dalam bentuk perangko yang berjudul F1 World Champion 07 Kimi Räikkönen. Demikianlah informasi mengenai Kimi Räikkönen dengan sifatnya yang dingin, rendah hati, dan pendiam sehingga mendapat julukan The Iceman. Semoga bermanfaat bagi Anda untuk mendapatkan gambaran betapa eksentriknya seorang Kimi Räikkönen. Terima kasih, Anda masih bersedia meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Di babak akhir, akan ditayangkan beberapa cuplikan video yang telah dipublikasikan di YouTube sebagai pelengkap untuk Anda menuntaskan tayangan video ini. Kepercayaan untuk menyampaikan topik yang tidak mudah dan menimbulkan kontroversi yang luar biasa. Panitia memberi judul Masyarakat Ilmiah dan Masyarakat Takayul. Namun teknologi itu juga dengan cepat melahirkan budaya komentar. Mengapa budaya internet membuat kita menjadi saling membenci, saling menyebar kemarahan dan diskriminasi dan rasis. Filsafat sebetulnya mirip dengan matematik karena ingin menguji konsistensi. Matematik hanya menguji konsistensi. Jadi bagian yang sama antara matematika dan filsafat adalah di dalam memelihara keruntuhan penalaran. Salah bernalar dalam matematika dan salah bernalar dalam filsafat itu fatal. Artinya seluruh fasilitas untuk menghasilkan konklusi dibatalkan oleh gagal nalar. Di dalam filsafat namanya fallacies, gagal nalar. Nah itu yang saya pakai selalu untuk membahas sesuatu. Pythagoras dari Samos adalah seorang filsuf Yunani kuno dan perintis aliran Pythagoreanisme. Ajaran Pythagoras telah mempengaruhi pemikiran Plato dan Aristoteles, sehingga secara tidak langsung filsafat Pythagoras juga berdampak terhadap perkembangan filsafat Barat. Plato adalah seorang filsuf besar dari Athena yang hidup antara tahun 428 hingga 347 sebelum Masehi. Plato adalah salah satu tokoh penting dari dunia Yunani kuno dan sangat berpengaruh dalam sejarah pemikiran Barat. Aristoteles merupakan seorang filsuf Yunani yang lahir di Stagira tahun 384 sebelum Masehi. Ia merupakan murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Aristoteles dianggap menjadi seorang di antara 3 orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Ingin meraih kebijaksanaan,
Ikuti jejak Sokrates dalam menjelajahi filsafatnya dan menemukan cahaya kebenaran yang menginspirasi kehidupan. Okay, Kimi, next car behind you is Alonso. I'll keep you updated on the pace. Just leave me alone, I know what to do. Okay, Kimi, we need to keep working all 4 tyres, please. Keep working all Yes, 4 yes, tyres. yes, yes, I'm doing all the time, so you don't have to remind every second.